welcome back to my channel. Kali ini aku mau share my acne story karena perjalanan aku untuk dapetin kulit yang kayak sekarang itu sangat panjang dan penuh lika-liku gitu. Yang orang-orang tahu aku tuh ya kulitnya baik-baik aja gitu, padahal ya Allah, aku benar-benar se-insecure ya, kayak malu banget ketemu orang. Jadi sebenarnya kulit aku itu pas SMA tuh sekitar tahun 2015-2016an itu bisa dibilang mulus-mulus aja. Paling kalau ada jerawat pun yang kayak jerawat pada masa remaja lah, beruntusan-beruntusan kayak gitu loh. Nggak pernah sampai yang jerawatan parah, gede-gede atau merah-merah gitu. Enggak gitu. Pas SMA ke kuliah itu aku mulai nyoba-nyoba skincare gitu. Itu sekitar tahun 2017an aku mulai nyoba-nyoba skincare. Tapi pada saat itu aku kayak belum tahu gitu loh mana kandungan yang bisa digabung, mana yang nggak boleh gitu. Jadi ya saat itu lagi hype-hypenya skincare Korea tuh, yang kayak apa ya, COSRX waktu itu baru banget viral gitu loh di Indonesia. Kayak aku suka nontonin tuh youtuber yang rekomendasiin gitu. Jadi kayak ya namanya kalau sekarang bisa dibilang FOMO lah gitu. Ya aku nyoba-nyobain gitu, apa yang dibilang bagus aku pakai. Belum tahu mana hydrating toner dan exfoliating toner tuh nggak tahu sama sekali, kayak ya udah gitu asal pakai. Sampai akhirnya aku tuh mulai kayak jerawatan yang merah-merah terus lama hilangnya gitu. Mulai jerawatan tuh aku tuh gara-gara itu pakai nyoba-nyoba skincare. Aku makin nyoba-nyoba dong, kayak apa nih yang bagus buat jerawat kan. Intinya muka aku tuh bukannya sembuh jerawatnya, tapi malah kayak makin banyak gitu. Tiba-tiba kayak aku nggak pernah jerawatan di pipi loh, kayak aku tuh paling jerawatan di jidat atau enggak di sini, terus tiba-tiba muncul di pipi. Kayak waduh, gimana ya. Terus makin panik kan, kayak pakai apa lagi gitu. Gue kayaknya udah nyoba-nyobain skincare yang katanya bagus, tapi kok muka gue malah jadi hancur gitu. 18 itu jadi aku tuh pakai skincare dari dokter gitu. Lahan terbesar aku juga sih ya, dokter estetik, dan udah terkenal juga, produknya juga udah banyak banget yang pakai gitu. Terus testimoninya tuh bagus banget gitu kan. Akhirnya ya aku pakai, benar cepet gitu. Muka aku tuh di situ udah lumayan mulus gitu loh. Terus aku seneng dong. Nah akhirnya saat itu aku sakit. Aku kebetulan sakit, dirawat tuh. Terus aku sempat nggak pakai lagi tuh skincarenya. Pas berhenti aku kayak jeder gitu. Kaget banget, sumpah itu kayak dikasih azab. Astagfirullahaladzim. Pokoknya pas berhenti itu benar-benar ya Allah, definisi kayak nggak ada selaknya gitu loh, jerawatnya kayak muncul di mana-mana. Serem banget, sampai merinding sumpah kalau nginget lagi. Nah terus akhirnya tahu lah sama aku disuruh ya udahlah periksa aja ke dokter gitu kan. Ada nih dokter aku tinggalnya di Bekasi kan, dia tuh buka praktek di rumah sakit gitu. Waktu itu di daerah Bantar Gebang lah, terkenal banget karena pasien-pasiennya itu mukanya pada kinclong banget dan mulus banget. Pokoknya bagus-bagus deh. Aku ikhtiar aja kan, cobain nih. Ya udah, cobain. Karena saking udah terkenalnya tuh dokter, aku tuh benar-benar effortnya gila. Aku berangkat dari abis subuh jam 5 tuh aku udah berangkat. Itu nyampe rumah sakit buat ngantri ya, karena memang pasiennya tuh banyak banget, harus ngantri dari subuh. Aku bela-belain ngantri dari subuh. Aku sampai bawain bekal, dan dokternya tuh kayak baru nyampe tuh jam 8-an lah gitu. Ya udah tuh, udah konsul segala macam lah, dikasih lah kayak krim malam, krim pagi, kayak gitulah pokoknya serangkaian skincare dari beliau gitu. Ya udah tuh aku pakai, tapi perlahan jerawatnya memang berkurang. Tapi yang aku nggak suka itu muka aku tuh jadi sensitif banget, gampang banget merah gitu. Terus kan itu nggak boleh pakai makeup sama sekali kan, nggak boleh pakai bedak, nggak boleh pakai sunscreen. Terus juga jadi berminyak parah, kayak baru mandi, baru cuci muka, pakai nih krim segala macamnya,
kayak langsung minyakan gitu loh, kayak kayak orang lihat kayak lo habis keringetan ya, berminyak itu yang mengganggu banget deh pokoknya. Saat itu posisinya tuh aku lagi kuliah, bayangin kan kuliah lagi pengen kongkong ya gitu kan. Tapi tuh aku karena kondisi muka aku yang kayak gitu, aku jadi benar-benar insecure, benar-benar nggak pede. Diajakin kemana nggak deh, nggak dulu deh. Kayak pokoknya apapun yang bisa nutupin muka aku bakal nutupin. Aku kayak pakai masker, jalan nunduk, nggak pede itu ketemu orang. Aku pun ada cerita yang nggak mengenakan gitu loh pas kuliah. Kalau ngingetnya kayak sakit hati. Jadi ada waktu aku lagi kelas gitu, itu memang kondisi muka aku tuh lagi parah-parahnya gitu kan. Terus aduh pengen nangis ya gitu. Terus itu aku inget banget lagi mata kuliah tentang kewirausahaan gitulah pokoknya. Aku di kelas pakai masker karena memang senggak pede itu. Waktu itu lagi belum harus pakai masker gitu loh, aku udah pakai masker karena untuk nutupin kondisi wajah aku gitu. Dosen aku kayak ngomong, kenapa aku pakai masker, coba buka maskernya gitu kan. Oke, terus kan definisi kalau misalkan ditunjuk sama dosen kayak orang-orang pada ngeliatin kita nggak sih. Oke, astagfirullahaladzim, aku udah nyebut aja tuh dalam hati, ya Allah sabar ya Allah. Terus ya udah pas dibuka, dosen aku tuh kayak ngomong, di situ tuh lagi ngebahas tentang cara mempromosikan produk, pokoknya semacam itulah gitu. Aku dijadiin contoh gitu loh, gimana cara membuat kondisi muka kayak gini jadi bening gitu. Kayak aku dicontohin jadi yang kayak yang buruk rupanya gitu. Kayak langsung definisi aku nggak, udah pikiran aku udah kemana-mana. Terus kayak kok seorang dosen bisa gitu sampai maksudnya secara nggak langsung kan dia ngebully gitu loh, kayak body shaming gitu, kayak skin shaming kondisi orang lain gitu. Apalagi di situ muridnya sendiri, aku cuma bisa nahan malu di situ, nahan malu banget. Kabarin aja kayak insya Allah nanti ada hikmahnya gitu. Nah itu salah satu kejadian yang sangat membekas di hidup aku gitu. Kondisi masih pakai yang skincare dokter itu. Karena aku nggak betah, aku pengennya pakai produk yang nyembuhin jerawat aku, kondisi kulit aku, tapi juga nyaman gitu dipakainya. Akhirnya aku ganti dokter lagi. Itu aku langsung stop tanpa kayak di pelan-pelan gitu pemakaiannya, kayak dikurang-kurangin. Enggak, aku bener-bener langsung stop, nggak pakai semuanya dan nggak pakai apa-apa gitu. Cuma cuci muka pakai air doang gitu, sama facial wash. Udah, ini dia gongnya gitu, jeder. Muka aku parah banget. Nanti aku liatin ya nih kondisi muka aku tuh separah ini tahun 2019. Ini tahun 2019 separah ini benar-benar parah banget. Aku nggak bisa deskripsiin lagi itu. Aku megang muka aku kayak gini aja, kayak kesenggol dikit aja tuh sakitnya nauzubillah gitu. Kayak ada segala macam jerawat ada di muka aku gitu loh. Kayak udahlah gue nggak mau kuliah gitu. Bener-bener malu banget gitu sama diri aku sendiri gitu. Kenapa muka gue kayak gini, dulu gue mulus gitu. Oke, menyesali semua-muanya gitu loh, tapi kan nggak bisa balik lagi gitu. Aku pindah lagi ke dokter, ada suatu klinik kecantikan lagi, dia inisialnya A. Itu lumayan bagus juga. Aku ada treatment juga di sana. Nah, aku di sana udah mulai mendingan, dan itu juga agak effort aku ke sana karena lumayan jauh, adanya di Kemang, Jakarta. Jadi aku harus menempuh jarak yang lumayan jauh. Dan setelah aku pikir-pikir lagi, kayak harganya lumayan juga dari segi waktu, segi biaya juga. Kayaknya aku mending cari alternatif lain deh. Oke, terus aku berhenti lagi dari dokter situ. Aku bener-bener karena nggak sabaran juga anaknya. Saat itu awal 2020 kalau nggak salah, awal pandemi. Bener-bener aku kayak searching gimana cara mengatasinya. Akhirnya aku nemu holy grail aku, ya Allah, kayak my skin savior.
aku pakai yang Skin Angel, tau gak sih? Madagascar Skin Angel yang tonernya itu yang gede banget itu, yang isinya kandungannya itu centella asiatica. Wow, masya Allah, itu bener-bener kulit muka aku yang bener-bener kayak tadi tuh, yang merah-merah semuka gitu, kayak piting rebus dan jerawat-jerawat gitu, bener-bener reda gitu, reda. Nanti aku liatin lagi progresnya pakai itu. Terus aku selain itu kan tonernya kan, terus aku cari nih apa nih moisturizernya, kan katanya back to basic kan. Untuk fokus ke skin barrier aku dulu, aku nemu YouTube-nya Kak Puspita Mayangsari. Wallahi dia membantu banget. Aku ngikutin yang Kak Puspita ajarin gitu kan, nemu moisturizer M+. Walaupun harganya lumayan 200-an kalau nggak salah waktu itu ampuh juga loh, kayak ngeredain yang iritasi yang merah-merah. Aku bener-bener ya Allah, itu klop banget deh. Madagascar Centella Asiatica plus M+, terus sama Kak Puspi juga nyaranin pakai Aknok, itu yang obat total jerawatnya gitu. Nah akhirnya aku pakai juga, aku pakai kombinasi itu. Wow, hasilnya sangat magic. Akhirnya aku rutinin pakai itu. Saat kondisi muka aku tuh jerawatnya udah mulai banget, udah berkurang banget, tinggal merah-merah, bekas-bekas itu masih susah ya, dan banyak bekas-bekas jerawat yang dalam gitu loh. Nah saat itu aku kayak pakai produk exfoliating gitu, tapi bentuknya bubble. Aneh gak? Mama aku sebenarnya dia keracunan Ashanti, pakai produk ini katanya bagus. Terus akhirnya aku disuruh pakai juga, akhirnya aku pakai. Pas dipakein ke muka tuh kayak busa, bener-bener kayak busa. Itu tapi toner atau apa gitu, aku lupa deh itu apa, serum apa gitu, exfoliate, buat exfoliate, dan itu bentuknya bubble. Terus nanti dia berubah jadi ya udah, jadi nyerap aja gitu ke muka, kayak gremet-gremet gitu. Ngaruh banget sih di kulit aku juga, itu ngaruh banget parah, selain dikombinasin sama yang tadi kan. Akhirnya aku rutinin pakai itu, muka aku tuh udah better gitu. Terus akhirnya kan selama pandemi tuh 2020 ke 2021, aku tuh tahu dari TikTok rekomendasi skincare yang bagus gitu. Terus aku nemu ada Axis-Y buat ngilangin bekas jerawat, katanya cepet. Karena aku lagi banyak bekas jerawat, ngatasin bekas jerawat itu aku nyari produk yang kayak gitu tuh. Akhirnya aku beli tuh Axis-Y yang dark spot apa gitu, nanti deh aku liatin. Aku beli itu dan lumayan juga kok hasilnya, kayak mudarin bekas jerawat, nggak terlalu lama gitu loh. Kayaknya sebulanan tuh udah mulai pudar-pudar gitu loh. Dari situ udah mulai tahu kandungan-kandungan apa yang nggak boleh dicampur, dan urutan pakai skincare yang bener tuh kayak apa gitu. Nah dari situ kulit aku udah mulai membaik banget. Setelah aku udah tahu tuh cara pemakaian yang benar, aku mulai cari-cari produk budgetnya masuk di kantong aku dan bagus gitu. Kebetulan di saat pandemi itu tuh banyak banget produk lokal yang kayak ngeluarin produk baru gitu loh. Dari situ mulai coba-coba skincare lagi, tapi udah sesuai yang aku butuhin gitu loh, dan aku udah tahu kan kandungan yang cocok untuk kulit aku apa. Makanya aku cari produk yang ada kandungannya itu cocok sama produk yang ada Centella Asiatica dan niacinamide. Sama aku cari moisturizer yang bentuknya gel kayak gitu. Dari situ tuh aku mulai nyoba-nyobain tuh skincare kriterianya yang sesuai lah. Udah deh, dari situ kulit aku udah jangan berantem. Salah satunya itu yang aku suka banget, something yang niacinamide. Waktu itu dia baru ngeluarin cuma niacinamide sama hyaluronic kalau nggak salah. Sekarang udah banyak banget kan. Nah waktu itu aku pemakai setianya tuh niacinamide yang 5%, tapi aku kayak mulai coba-coba yang sesuai, yang kandungannya sesuai dengan kriteria aku deh sampai sekarang. Alhamdulillah aku bersyukur banget, kayak aku bisa di kondisi wajah aku yang sekarang, walaupun belum perfect banget, masih suka ada jerawat muncul. Aku kayak udah keluar dari siksaan gitu. Karena bener-bener itu jerawat tuh menyiksa banget loh, kayak menyiksa kepercayaan diri. Yang dari Kak Puspita Mayangsari itu aku nerapin pola hidup sehat juga. Saat itu aku ngejus, ngurangin karbo, ngurangin gula. Itu sampai beli beras merah, beli lauk yang nggak digoreng. Aku beli di warteg kayak nggak, lauk-lauk yang nggak digoreng. Terus aku juga dulu
jus seledri, sampai beli blender portable, walaupun benar-benar harus nahan, kayak ya udah demi kulit sehat gitu, aku tahan aja udah, glek. Plusnya karena aku nerapin hidup sehat itu, jerawat jadi jarang muncul nah gitu kulitnya. Dan juga badan aku tuh jadi kayak nggak bau gitu loh, karena nggak makan minyak dan karena makannya yang sehat-sehat kali ya, itu bener-bener ngaruh banget gitu loh. Nah alhamdulillah sekarang aku udah selamat dari kondisi yang sangat menyiksa itu. Semoga aku bisa konsisten dengan apa yang aku lakuin sekarang, dan semoga kulit aku nggak recet lagi deh. Aku juga udah lebih mengerti sama diri sendiri dan yang dibutuhkan kulit itu apa gitu. Jangan kayak asal viral harus cobain gitu, enggak. Oh ya, aku di sini juga bukan expert di bidang kecantikan, bukan apapun, aku cuma orang pejuang acne. Oke, jadi segitu aja my acne story untuk para acne warrior, untuk para pejuang acne. Semangat ya, kalian bisa kok ngelewatin itu semua. Emang waktunya tuh nggak cepet, waktunya tuh berproses gitu, bertahap, nggak bisa langsung instan gitu. Jadi harus bersabar dan know your needs gitu. Jadi kamu harus tahu apa yang dibutuhkan oleh kulit kamu. Kamu juga harus mengenal kulit kamu sendiri gitu. Semangat ya, see you on my next video, bye.